Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa ya teman-teman di DNR Creative Channel, dimana pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang resin dan kegunaan-kegunaannya. Apa itu resin? Resin merupakan senyawa organik atau campuran berbagai senyawa polimer alam berbentuk padat atau semi padat. Resin mudah larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Resin alam merupakan resin yang tereksudasi secara alamiah dan keluar secara alami maupun buatan. Terdapat berbagai macam tipe jenis resin. Namun pada dasarnya ada 3 tipe utama resin yang paling umum digunakan saat ini, yaitu vinylester, epoksi, dan polyester. Masing-masing tipe resin ini memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda. Untuk spesifikasi keterangan, kita mulai dari vinylester. Resin vinylester dihasilkan oleh reaksi esterifikasi antara resin epoksi dan asam monokarboksilat tak jenuh. Pada dasarnya mereka terdiri dari dasar resin polyester yang diperkuat dengan molekul epoksi di tulang punggung rantai molekul. Vinylester juga menggunakan peroksida, misalnya MEKP untuk pengerasan. Kegunaan 1. Transportasi. Untuk suku cadang, mobil, kendaraan transportasi, dan permukaan lainnya. 2. Bangunan dan infrastruktur. Fasilitas untuk gedung, penguatan untuk jembatan, dan sebagainya. 3. Aplikasi militer. Selanjutnya, epoksi. Epoksi adalah resin polimer termosetting di mana molekul resin mengandung 1 atau lebih gugus epoksida. Kimia ini dapat disesuaikan untuk menyempurnakan berat molekul atau viskositas seperti yang dipersyaratkan oleh penggunaan akhir. Kegunaan: digunakan dalam industri cat karena memberikan lapisan pelindung yang sangat tangguh. Epoksi digunakan sebagai pembentuk komponen dan perekat struktural yang digunakan dalam pembuatan pesawat, mobil, kapal, serta untuk aplikasi yang lainnya. Polyester, unsaturated resin polyester, UPR. Nggak bisa bahasa Inggris. Unsaturated resin polyester, atau disebut juga fiberglass resin, sudah sangat populer dalam bidang perkapalan sejak tahun 1930-an sebelum munculnya epoksi, dan karena itulah resin polyester lebih dikenal dengan nama resin kapal. Kepopuleran resin polyester ini lama-kelamaan memudar seiring banyaknya produksi dan penggunaan resin epoksi dalam industri-industri besar pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas lebih detail tentang resin polyester. Fiberglass resin atau resin kapal banyak dipasarkan di dunia, khususnya Indonesia, dengan warna yang berbeda-beda seperti merah, putih kekuning-kuningan, dan hijau yang akan terlihat sedikit transparan apabila diaplikasikan dalam lapisan yang relatif tipis. Penggunaan jenis polyester resin diperkirakan sekitar 70% dalam seluruh penggunaan seluruh jenis resin di seluruh dunia. Proses pengerasan resin ini akan dimulai dengan setelah dicampur rata dengan katalis yang biasa dijual sepaket dengan resin polyester. Kekurangan resin ini adalah tidak akan kuat apabila hanya digunakan untuk lapisan tipis, tetapi memerlukan bahan lain seperti talak yang mirip bedak bayi dan serat kaca matte fiberglass. Karena tanpa bahan tambahan ini, lapisan resin polyester hanya akan mudah retak atau terkelupas. Sifat lain resin polyester adalah permukaan akhir yang tetap lengket di udara terbuka karena memang dirancang khusus demikian untuk memperkuat rekatan dengan lapisan-lapisan selanjutnya. Polyester resin ini tidak cocok untuk lapisan akhir.
atau finishing. Untuk aplikasi pada permukaan benda-benda tertentu, terutama kayu yang menonjolkan corak artistik kayu tersebut. Kenapa saya katakan tidak cocok? Karena dengan resin polyester ini, kita akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak lagi untuk menghilangkan sifat lengket dan bekas jari apabila disentuh. Untuk finishing, tentunya kita menginginkan tampilan yang menarik dan elegan, yaitu mengkilap atau glossy. Dan memang ini bisa diakali dengan cara mengamplas habis lapisan yang lengket tersebut dan memoles lagi dengan alat pemoles dan pasta atau krim khusus waxing, atau melapisinya lagi dengan cat transparan clear. Opsi paling mudah adalah dengan melapisi permukaan yang lengket langsung dengan resin sejenis atau resin epoxy. Resin polyester ini sangat baik dalam produksi fiberglass seperti pembuatan kapal, fairing motor, kotak atau kontainer, penampungan air, dan tentu masih banyak lagi yang membutuhkan tampilan glossy dan transparan dan tahan untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh hasil kreasi pembuatan kerajinan dari DNR Creative Channel dengan menggunakan bahan dasar resin polyester. Maju dan berkembang.